Selamat pagi dokter, selamat pagi pula teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nimade Elsa Wardani dengan NIM 2002-612-109 selaku dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah periode 6 September hingga 17 Oktober 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan pain management. Ini adalah sumber bacaan dan referensi yang digunakan. Berikut adalah daftar isi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana terdapat 3 bahasan utama. Yang pertama itu adalah mekanisme dari perjalanan nyeri, kemudian yang kedua adalah instrumen penilaian nyeri, di mana nanti pada masing-masing instrumen penilaian nyeri tersebut akan dibahas pula terkait dengan keuntungan dan kerugian masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah penanganan nyeri, baik dari nyeri akut maupun kronik. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu terkait dengan definisi nyeri menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, di mana definisi nyeri itu merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi rusak atau dideskripsikan sebagai adanya kerusakan, di mana definisi ini menekankan adanya interaksi antara aspek sensorik yang fisiologik dan komponen afektif serta respons kognitif. Tanpa adanya komponen afektif, seseorang tidak akan merasakan nyeri. Begitu pula sebaliknya, dengan nyeri yang berkepanjangan dapat mengubah emosional seseorang, mulai dari yang mudah marah, cemas, hingga depresi. Jadi, yang pertama kita akan mulai dari mekanisme perjalanan nyeri. Jadi, secara umum terdapat 4 proses yang terjadi pada perjalanan impuls nyeri, yaitu ada transduksi, transmisi, modulasi, dan yang terakhir adalah persepsi. Kita akan bahas semuanya satu persatu, dimulai dari transduksi, di mana pada transduksi ini terjadi proses penerjemahan stimulus nyeri menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf, di mana transduksi sendiri adalah suatu proses di mana akhiran saraf aferen menerjemahkan stimulus ke dalam impuls nosiseptif. Diketahui terdapat 3 tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu ada serabut alfa beta, alfa delta, dan serabut C. Yang kedua adalah proses transmisi, di mana pada proses transmisi ini terjadi proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris oleh serabut saraf alfa delta dan serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis, di mana diketahui transmisi sendiri adalah suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornu dorsalis medula spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Yang ketiga ada modulasi, di mana modulasi adalah proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke cornu posterior medula spinalis. Kemudian yang terakhir itu adalah persepsi, di mana persepsi ini adalah hasil dari interaksi proses, baik itu dimulai dari transduksi, transmisi, modulasi, ditambah dengan aspek psikologis serta karakteristik individu lainnya, sehingga dapat menghasilkan suatu proses subjektif, di mana disebut sebagai persepsi nyeri. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai mekanisme nyeri. Jadi diketahui bahwa perjalanan nyeri sendiri itu sebenarnya dilalui atau dilewati oleh 2 arah, yaitu terdiri dari jalur ascendant dan juga descendant, di mana nyeri itu disalurkan melalui 3 jalur neuronal yang mentransmisikan stimulus noxious dari perifer menuju korteks cerebri. Pada awalnya, jalur proyeksi transmisi informasi nyeri menuju otak yang dimulai saat neuron aferen primer
yang disebut sebagai nociceptor itu mendapatkan stimulus noxious dan menyampaikannya pada neuron kedua di pusat relay nocicepsi bernama cornu dorsalis yang terletak di medula spinalis. Di mana proses ini yaitu proses penerimaan stimulus yang disebut sebagai transduksi. Selanjutnya, saat impuls diterima oleh nociceptor, impuls tersebut akan diubah menjadi aktivitas listrik yang diakibatkan oleh karena adanya potensial aksi yang merupakan perubahan cepat pada potensial membran yang menyebar secara cepat di sepanjang membran sel saraf, dan juga pada potensial aksi sendiri itu nanti dimulai dari fase atau tahapan istirahat. Membran akan dikatakan terpolarisasi selama tahapan ini karena adanya potensial membran negatif. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tahap depolarisasi. Nah, pada saat tahapan ini, membran akan menjadi permeable terhadap ion natrium, sehingga nanti sejumlah besar dari ion natrium yang bermuatan positif itu akan berdifusi ke dalam akson. Akibat dari hal tersebut, maka keadaan terpolarisasi dinetralisasi oleh ion natrium yang bermuatan positif mengalir masuk dan potensial akan meningkat dengan cepat ke arah yang positif. Di mana keadaan inilah yang disebut dengan depolarisasi. Selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu tahapan repolarisasi, di mana pada tahapan ini membran sudah sangat permeable terhadap ion natrium, kemudian kanal natrium mulai tertutup, sedangkan kanal kalium terbuka, yang kemudian menyebabkan terjadinya difusi dari ion kalium berlangsung dengan cepat ke bagian luar dan akan membentuk kembali suatu potensial membran istirahat negatif yang cenderung normal. Kemudian, aksi potensial yang melewati nociceptor itu akan tersensitisasi yang menyebabkan terjadinya pelepasan neuropeptida seperti substansi P, kolisitokinin atau CCK, dan kalsitonin gen-related peptida atau CGRP oleh ujung-ujung perifer yang berkontribusi pada pengerahan dari faktor-faktor dari serum dan juga sel inflamatorik pada lokasi yang mengalami cedera. Kemudian kita ketahui bahwa substansi P sendiri itu berperan dalam pengeluaran bradikinin lebih lanjut dan juga sebagai sumber dari pelepasan histamin dari sel mas serta serotonin dari trombosit yang selanjutnya akan meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah dan iritabilitas dari nociceptor. Kemudian saat rangsangan terjadi secara terus-menerus, maka eksitabilitas dari nociceptor itu akan ikut meningkat sehingga menyebabkan ambang batas dari aktivasi akan menurun serta respon terhadap rangsangan akan meningkat. Di mana hal tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terkait dengan sensitivitas pada daerah cedera akibat dari mekanisme perifer yang disebut sebagai sensitisasi perifer atau hiperalgesia primer. Kemudian nanti setelah proses dari transduksi terjadi, maka neuron yang urutan pertama itu akan bersinap dengan neuron urutan kedua. Selain bersinap dengan neuron urutan kedua, nanti neuron urutan yang pertama itu akson-aksonnya juga akan bersinap dengan interneuron, kemudian neuron simpatik dan juga neuron ventral horn motor saat berada di cornu dorsalis. Diketahui terminal sentral aferan primer pada cornu dorsalis itu akan menduduki lokasi yang berbeda. Nanti setelah serat dari aferan itu akan memasuki medula spinalis, nanti dia akan memisahkan diri tergantung dari ukuran lebar serta mielinnya, di mana yang serat-serat yang bermielin itu cenderung terletak di lebih ke medial, sedangkan yang tidak bermielin itu cenderung terletak di lateral. Kemudian serat-serat nyeri itu nanti akan memungkinkan terjadinya penaikan ataupun penurunan 1-3 segmen medula spinalis pada traktus Lisaur sebelum nanti bersinap dengan neuron urutan kedua dengan gray matter pada cornu dorsalis ipsilateral. Kemudian nanti serat-serat nyeri itu akan berhubungan dengan neuron urutan kedua melalui interneuron. Jadi jalur mayor pada neuron urutan kedua itu adalah traktus spinothalamicus yang terletak di anterolateral dalam white matter dari medula spinalis. Untuk traktus dari ascendant sendiri itu diketahui terdapat 2 traktus, yaitu traktus lateral dan juga medial.
di mana traktus spinotalamus yang lateral itu nanti akan berproyeksi umumnya menuju ke nukleus posterolateral ventral pada talamus yang nanti akan membawa aspek nyeri mulai dari lokasi, intensitas, dan juga durasi. Sedangkan pada traktus yang spinothalamikus yang medial itu nanti dia akan berproyeksi pada talamus medial yang bertanggung jawab untuk mediasi autonomi dan juga persepsi emosional yang tidak menyenangkan terhadap rangsangan nyeri. Kemudian beberapa serat yang spinotalamus itu akan berproyeksi pada perio aqueductal periaqueductal gray, di mana nanti dia akan memungkinkan terjadinya hubungan yang penting antara jalur yang ascendant maupun descendant. Nanti dia akan berproyeksi pada sistem pengaktifan retikuler dan juga hipotalamus. Nanti dia akan bertanggung jawab juga pada timbulnya respon nyeri. Kemudian pada neuron ketiga itu pada talamus juga akan mengirim serat yang menuju area somatosensori 1 dan 2 di poscentral gyrus, parietal, dan dinding superior pada visura sylvian yang terjadi secara berturut-turut. Kemudian persepsi dan pemisahan dari lokalisasi nyeri itu bertempat di area kortikal tersebut. Selain dari neuron proyeksi lainnya, juga akan ikut melibatkan korteks cingulate dan insular melalui hubungan dengan brainstem dan amigdala yang berperan sebagai komponen yang afektif dari pengalaman nyeri itu sendiri. Dalam proses perjalanan nyeri itu juga dikenal dengan istilah yang namanya gate theory, di mana menyebutkan bahwa informasi stimulus nyeri itu nanti diproyeksikan ke regio supraspinal brain apabila pintunya terbuka, dan sebaliknya stimulus nyeri tidak akan terasa apabila pintunya itu tertutup oleh impuls inhibisi. Jadi teori ini akan berhubungan juga dengan jalur ascendant-descendant pada proses transmisi nyeri. Nanti jalur descendant sendiri itu berasal dari korteks somatosensori dan hipotalamus, di mana neuron-neuron talamus itu menurun ke midbrain dan bersinap pada jalur ascendant pada medula spinalis dan nanti menghambat sinyal-sinyal saraf yang menuju ke atas. Hasilnya sendiri akan terjadi penurunan nyeri atau analgesia, di mana beberapa sifat dari analgesia ini merupakan hasil dari stimulasi neurotransmitter opioid alami. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan instrumen penilaian nyeri. Jadi sebelum kita masuk ke instrumen penilaian nyeri, kita akan bahas sedikit terkait dengan anamnesis, di mana pada anamnesis itu ada beberapa hal yang penting yang harus ditanyakan terkait dengan nyeri yang dikeluhkan oleh pasien, yaitu yang pertama dia mulai dari kita harus tahu lebih dulu di mana lokasi nyerinya, kemudian intensitas nyerinya seperti apa, lalu kualitas nyeri, penyebaran, dan juga karakter nyerinya seperti apa. Lalu bisa juga ditanyakan pada pasien apakah ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan serta mengurangi nyeri. Kemudian bisa juga ditanyakan efek nyeri pada kehidupan sehari-hari, apakah pasien masih bisa beraktivitas dengan baik atau tidak. Kemudian yang terakhir itu adalah regimen pengobatan yang sedang dan yang sudah diterima yang berkaitan dengan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Baik, kita lanjut ke instrumen penilaian nyeri yang dibagi dua, yaitu ada unidimensional dan multidimensional, di mana pada unidimensional ini itu hanya dapat mengukur intensitas nyeri, cocok untuk mengukur intensitas nyeri akut, kemudian skala yang digunakan itu untuk evaluasi pemberian analgetik, di mana contohnya adalah visual analog scale atau VAS, numeric rating scale atau NRS, dan terakhir itu adalah Wong-Baker Pain Rating Scale. Yang kedua itu ada multidimensional, di mana pada multidimensional ini hanya dapat mengukur intensitas dan afektif nyeri, bisa digunakan pada nyeri kronis, dapat juga dipakai sebagai penilaian klinis. Contohnya adalah Mid-Gill Pain Questionnaire atau MPQ dan Pain Diary. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari VAS atau Visual Analog Scale, di mana VAS atau Visual Analog Scale ini adalah cara pengukuran yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Di mana pengukuran pada Visual Analog Scale ini menggunakan skala linear yang menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang dialami oleh pasien. Nanti rentang nyerinya itu diwakili oleh garis panjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeternya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan keuntungan dan kerugian dari
penggunaan VAS atau Visual Analog Scale. Jadi keuntungannya itu adalah dianggap sebagai skala pengukuran yang sensitif, sederhana, dan mudah dilakukan. Kemudian VAS ini juga dapat digunakan pada anak-anak usia lebih dari 8 tahun dan juga pada orang dewasa. Kemudian dapat mengukur semua jenis nyeri dan bisa digunakan lintas bahasa dan budaya, sehingga tidak perlu diterjemahkan. Kemudian untuk kerugian itu pada penggunaan VAS ini juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama adalah tidak dapat digunakan pada pasien-pasien yang berusia kurang dari 8 tahun. Kemudian yang kedua itu dia susah diterapkan pada pasien dengan nyeri berat dan juga emergensi. Lalu yang ketiga itu pasien harus dalam keadaan koordinasi visual dan juga motorik serta konsentrasi yang baik. Untuk skala VAS sendiri itu ada skala dan juga interpretasinya masing-masing, di mana pada skala lebih dari 0 sampai kurang dari 10 mm, itu dia interpretasinya tidak nyeri, kemudian lebih dari 10 hingga 30 mm, itu interpretasinya nyeri ringan, kemudian lebih dari 30 hingga 70 mm, itu dia interpretasinya nyeri sedang, kemudian lebih dari 70 hingga 90 mm, itu dia interpretasinya nyeri berat, dan yang terakhir adalah lebih dari 90 hingga 100 mm, itu interpretasinya nyeri sangat berat. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan Numeric Rating Scale atau NRS, di mana penggunaannya selain keuntungan juga diikuti oleh beberapa kerugian yang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari keuntungan, di mana penggunaan NRS ini memiliki keuntungan antara lain dianggap sederhana, kemudian mudah dimengerti, kemudian dianggap lebih sensitif terhadap dosis, jenis kelamin maupun perbedaan etnis, lalu bisa juga dilakukan secara verbal maupun tulisan, dan biasanya valid dan reliable dalam mengukur intensitas nyeri. Selain keuntungan juga diikuti oleh beberapa kerugian, yaitu keterbatasan pemilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, kemudian tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti, dan juga dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Selanjutnya kita bahas Wong-Baker Face Pain Rating Scale, di mana sama pula yaitu memiliki keuntungan dan juga kerugian, di mana keuntungan dari penggunaan Wong-Baker Face Pain Rating Scale ini yaitu dapat digunakan pada orang dewasa dan juga pada pasien anak-anak di atas usia 3 tahun. Kemudian dapat pula digunakan pada pasien yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Lalu bisa juga digunakan pada pasien-pasien dewasa dengan cacat kognitif. Selanjutnya, selain dengan keuntungan juga diikuti oleh kerugian, yaitu kerugian dari Wong-Baker Face Pain Rating Scale ini adalah terkadang bisa jadi sangat membingungkan, khususnya pada pasien anak-anak dalam menginterpretasikan skala di mana gambar wajah pada skala itu disesuaikan dengan ekspresi eksternal wajah saat itu dibandingkan dengan intensitas nyeri yang dirasakan. Selanjutnya kita bahas terkait dengan Middle Pain Questionnaire atau MPQ. Jadi MPQ ini adalah salah satu instrumen dari penilaian nyeri yang multidimensional dan paling banyak digunakan. MPQ ini sendiri terdiri atas 4 bagian, yaitu ada gambar nyeri, kemudian ada indeks nyeri atau PRI, lalu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, serta yang terakhir adalah indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Kemudian PRI sendiri terdiri atas 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok, di mana setiap set itu mengandung sekitar 6 kata menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Diketahui terdapat kelompok 1-10 yaitu menggambarkan kualitas sensorik nyeri, lalu kelompok 11-15 itu menggambarkan kualitas efektif nyeri, kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi nyeri, dan yang terakhir adalah kelompok 17-20 yang menggambarkan keterangan lain-lain dan mencakup dari kata spesifik untuk kondisi tertentu. Untuk interpretasi penilaiannya sendiri, itu menggunakan angka yang diberikan untuk setiap kata sifat, yang kemudian semua angka tersebut akan dijumlahkan dan diakumulasikan berdasarkan pemilihan kata pasien sehingga diperolehlah angka total. Jadi, semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula kualitas nyeri dari pasien tersebut.
Untuk McGill Pain Questionnaire ini sendiri juga memiliki keuntungan dan kerugiannya tersendiri, di mana dimulai dari keuntungan, yaitu instrumen ini dianggap valid dan reliable dalam pengukuran nyeri, kemudian cocok digunakan dalam mendeskripsikan nyeri kronik yang berubah-ubah, kemudian tersedia dalam berbagai bahasa, kemudian mampu mendeskripsikan nyeri secara lebih komprehensif. Selanjutnya adalah dari segi kerugian, yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengisian, kemudian membutuhkan kepatuhan dan juga kesabaran pasien, dan yang terakhir pasien harus memiliki kognisi yang baik. Selanjutnya adalah pain diary atau catatan harian nyeri, di mana pain diary atau catatan harian nyeri ini adalah catatan tertulis ataupun lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya, di mana jenis laporan ini sangatlah membantu dalam memantau variasi status penyakit sehari-hari serta respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Pasien nanti akan diminta untuk mencatat intensitas nyeri yang dirasakan dan kaitannya dengan perilakunya, misalnya aktivitas harian, kemudian pola tidur, pola makan, serta aktivitas rekreasi lainnya. Penggunaan dari pain diary ini sendiri juga memiliki berbagai kerugian dan keuntungannya tersendiri, di mana dari segi kerugian itu dia berisiko tinggi mengalami bias atau bias dan juga memerlukan kepatuhan pasien, kemudian memerlukan kepatuhan serta keinginan dari pasien sendiri untuk selalu menuliskannya. Kemudian biasanya juga sulit digunakan pada pasien-pasien geriatri, di mana biasanya pada pasien geriatri itu persepsi nyerinya itu sering berubah-ubah, kemudian memiliki skala yang berbeda tiap komponen penilaian sehingga nanti dapat menyulitkan pada analisis data. Selanjutnya dari segi keuntungan itu dapat membantu dalam mengetahui pola nyeri, membantu dalam menilai respon pasien pada terapi yang telah diberikan, kemudian yang terakhir dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya nyeri. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan manajemen nyeri, di mana manajemen nyeri sesuai yang terlihat di layar, yaitu pada nyeri akut dimulai dari step 3, 2, 1, namun sebaliknya pada nyeri kronis itu dimulai dari step 1, 2, 3. Kita akan bahas satu persatu. Jadi pada tahap 1 atau tahap pertama itu dia menggunakan obat-obatan analgetik non-opiat seperti NSAID atau COX-2 specific inhibitor. Kemudian apabila setelah diberikan obat-obatan dari step 1 dan pasien masih mengeluhkan nyeri, maka bisa diberikan obat-obatan sesuai dengan tahapan kedua, di mana pada tahapan kedua ini obat-obat yang diberikan itu sama dengan obat-obatan di tahap pertama, namun ditambah opiat yang ringan yang diberikan secara intermittent. Kemudian pada tahap ketiga itu dia diberikan obat-obatan pada tahap kedua dengan ditambah dengan opiat yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya kita bahas satu persatu dari analgesik non-opiat, yaitu ada acetaminophen atau paracetamol dengan dosis 500 sampai 1000 mg setiap 4 sampai 6 jam dengan maksimal 4 gram per hari. Untuk efek samping yang bisa ditimbulkan adalah reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, kelainan darah, kerusakan hati apabila dikonsumsi dalam jangka panjang, hepatotoksik, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan hati dan juga malnutrisi. Yang kedua ada asam mefenamat dengan dosis 500 mg tiap 8 jam dengan efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu adalah gangguan sistem darah, rasa mengantuk, diare, kejang pada overdosis, serta ruam pada kulit. Selanjutnya ada aspirin dengan dosis 300 sampai 600 mg dengan maksimal 4000 mg per hari diberikan tiap 4 sampai 6 jam. Yang terakhir itu ada ibuprofen yaitu dengan dosis 200 sampai 250 mg yang dewasa. Untuk anak-anak usia 1 sampai 2 tahun itu diberikan 50 mg. Kemudian anak usia 3 sampai 7 tahun itu diberikan dosis 100 sampai 125 mg. Dan yang terakhir pada anak usia 8 sampai 12 tahun itu diberikan dosis 200 sampai 250 mg. Jadi pemberian ibuprofen ini maksimal 2400 mg per hari yang diberikan tiap 4 sampai 6 jam. Untuk efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ibuprofen ini yaitu pusing, sakit kepala, serta konstipasi. Selanjutnya kita bahas terkait dengan analgesik opiat,
di mana opiat lengah itu contohnya adalah kodein, di mana dengan kodein ini dosisnya pada orang dewasa yaitu 30-60 mg dengan maksimal 360 mg per hari yang diberikan tiap 4 jam. Kemudian pada anak-anak lebih dari 12 tahun dengan dosis 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan dengan maksimal 200 mg per hari diberikan tiap 6 jam. Kemudian efek samping yang bisa ditimbulkan dari penggunaan atau pemakaian dari kodein ini adalah pusing serta konstipasi. Untuk yang kedua itu ada opiat kuat, contohnya adalah fentanyl yang transdermal dengan dosis 25 sampai 100 mg per jam dengan efek samping mengantuk dan mual muntah. Yang kedua itu ada morfin pada nyeri akut diberikan dengan dosis 10 mg intramuskular dan 5 sampai 20 mg intramuskular ataupun per oral itu tiap 4 jam dengan efek samping yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan morfin yaitu mengantuk, konstipasi, serta mual muntah. Yang ketiga itu ada metadon yang termasuk dalam morfin-like agonis dengan dosis 5 sampai 10 mg tiap 6 sampai 8 jam dan efek samping yang ditimbulkan seperti perubahan emosi, gangguan tidur dan sakit kepala. Kemudian ada juga yang namanya terapi adjuvan. Jadi terapi adjuvan ini adalah pengobatan tambahan dari pengobatan utama seperti intervensi non farmakologi, contohnya adalah terapi psikologis, kultural, fisik, serta spiritual. Kemudian dari farmakologi seperti kortikosteroid dan yang terakhir dari pengobatan kanker itu contohnya adalah radioterapi dan juga kemoterapi. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian.